Ruang Dewa Bela Diri, Bab 736 sampai dengan 740. Bab 736. Terbakar dengan amarah. Terutama di antara banyak suku barbar selatan. Kavaleri besi ada di mana-mana, membakar dan membunuh dengan ganas. Para barbar terkuat juga mulai berbaris ke wilayah selatan. Apapun hasil pertempuran ini, mereka tidak peduli. Bahkan jika Akademi Zenwu menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Akankah mereka masih memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka menjarah tanah di wilayah selatan? Jika Sekte Yuhua menang, situasinya juga tidak akan mudah. Mereka juga akan menghadapi tetangga yang lebih kuat. Daripada melakukan itu, lebih baik bertindak cepat dan merebut wilayah itu. Dengan begitu, mereka akan punya daya tawar, kan? Ye Xiwen melihat sekeliling dan melihat sekelompok prajurit barbar mengejar sekelompok prajurit dari wilayah selatan. Para prajurit barbar ini mengenakan kulit binatang dan pakaian liar. Masing-masing dari mereka tinggi dan perkasa, memancarkan aura yang ganas. Berbeda dengan para prajurit dari wilayah selatan, masing-masing prajurit dari barbar selatan ini dapat dikatakan telah bertahan hidup selama bertahun-tahun dalam pertempuran. Kehidupan mereka 1.000 atau 10.000 kali lebih buruk daripada orang-orang di wilayah selatan. Mereka harus bertarung melawan langit dan banyak monster untuk mendapatkan tempat tinggal setiap saat. Hal ini juga membuat mereka masing-masing sangat kuat. Dari segi kualitas keseluruhan, mereka bahkan lebih kuat daripada para penguasa wilayah selatan. Prajurit biasa dengan level yang sama akan kesulitan melawan mereka 1 lawan 1. Namun, satu-satunya hal yang membatasi mereka adalah jumlah populasinya yang sedikit. Karena mereka harus bersaing dengan banyak monster untuk mendapatkan ruang hidup sepanjang tahun. Banyak anggota mereka yang mati dalam pertempuran sebelum mencapai usia dewasa dan tidak pernah mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, populasi mereka relatif kecil, sehingga para pejuang dan petarungnya jauh dari mampu bersaing dengan para penguasa wilayah selatan. Itulah sebabnya mereka telah ditekan dengan kuat di alam liar selatan selama ratusan ribu tahun. Namun, banyak master dari Akademi Zenwu, institusi terkuat di wilayah selatan, saat ini sedang bertarung melawan para master dari Sekte Yuhua. Mereka tidak punya waktu luang dan inilah saatnya bagi mereka untuk melakukan kejahatan tanpa kendali. Masing-masing prajurit barbar di langit ini sangat kuat. Senjata tulang atau perunggu di tangan mereka tampak kasar, tetapi sebenarnya sangat kuat. Setiap kali mereka diayunkan, ruang angkasa dapat berguncang hebat. Meskipun mereka telah ditindas oleh wilayah selatan selama bertahun-tahun, yang mencegah peradaban mereka membuat lompatan besar ke depan, mereka telah menemukan cara lain untuk menyerang musuh. Senjata tulang mereka, yang terbuat dari tulang monster tak dikenal, sangatlah kuat. Sialan, orang-orang barbar ini, mereka pantas mati. Di mata Ye Xiwen, orang-orang barbar yang telah hidup bersama monster selama bertahun-tahun ini telah merosot ke dalam pemikiran yang sama seperti binatang buas, kejam dan bengis. Kapanpun Ye Xiwen melihat para penguasa barbar selatan ini menimbulkan masalah atau memanfaatkan kekacauan untuk menyerang, dia akan membunuh mereka tanpa bertanya apakah mereka benar atau salah. Ye Xiwen telah sampai jauh ke perbatasan dinasti Ming, yang sangat dekat dengan kerajaan Dai Viet. Namun, di negara yang dulu makmur ini, jalan kuno yang dibuka setiap 100 tahun sekali juga telah sepenuhnya terjerumus ke dalam perang. Banyak pasukan kavaleri barbar yang menimbulkan kekacauan di desa-desa. Cepat semuanya, kita bisa diselamatkan jika kita kabur kembali ke Akademi Zenwu. Di depan mata Ye Xiwen muncul sekelompok sekitar 10 murid. Mereka bukan orang biasa. Semuanya adalah master tingkat Sein. Master dari Aula Penegakan Hukum, dan murid elit di dalam aula. Mereka diutus saat ini, tentu saja, untuk memadamkan api perang yang berkobar di wilayah selatan dan untuk memusnahkan organisasi pemberontak. Balai Penegakan Hukum, yang menjunjung tinggi disiplin, tentu saja berseberangan dengan mereka, sehingga sejumlah besar master dari Balai Penegakan Hukum juga dikirim untuk mengeksekusi orang-orang seperti itu. Tim yang terdiri dari para master alam suci seperti itu juga sangat kuat di dunia yang kacau ini. Namun kini, mereka benar-benar panik, diburu. Di belakang mereka ada pasukan kavaleri barbar yang berjumlah sekitar 1.000 orang.
Mereka semua adalah elit di antara para barbar. Dan anggota terendah adalah legenda. Sekitar 100 orang yang memimpin mereka sebenarnya adalah penguasa alam suci. Dan pemimpinnya adalah seorang resi agung berjanggut. Pasukan elit semacam itu bisa dianggap setara dengan pasukan pengawal kerajaan di suku manapun di Southern Wilderness. Mereka sangat elit. Sekarang mereka muncul di sini. Yang bisa dikatakan sebagai serangan skala penuh. Menghadapi kesempatan sekali seumur hidup ini, pertikaian internal di antara suku barbar selatan, yang sebelumnya sangat umum, tiba-tiba menghilang. Banyak orang mengesampingkan kebencian mereka satu sama lain dan memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut tanah subur di wilayah selatan dan memperjuangkan ruang hidup bagi suku mereka. Hahaha, kabur ke Akademi Zenwu. Lucu sekali. Sekarang Akademi Zenwu-mu sedang dalam masalah. Sebaiknya kau menyerah. Kalau tidak aku tidak akan sopan. Raja monyet berjanggut itu tertawa terbahak-bahak, dan sangat arogan. Ia sama sekali tidak menganggap serius Akademi Zenwu yang kini terjebak dalam perang. Tapi bagaimana mungkin belasan murid Akademi Zenwu di depan berani berhenti? Jika mereka berani berhenti saat ini, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Sang pertapa agung berjanggut mendengus dingin. Seolah menyalahkan orang-orang ini karena tidak tahu berterima kasih. Binatang buas yang ia duduki adalah seekor binatang buas seukuran gajah, yang telah ia jinakkan dan menjadi penolong baiknya. Binatang buas itu juga telah lama menjadi seorang pertapa agung dan kekuatan tempurnya sangat dahsyat. Namun, ia hanya mengeluarkan raungan panjang, dan hidungnya yang sudah sangat panjang tiba-tiba terjulur, memanjang puluhan bahkan ratusan kaki, dan langsung berguling ke arah dua murid perempuan dari Balai Penegakan Hukum yang terbang di ujung. Menghadapi gajah liar tingkat Sage Agung, kedua murid perempuan yang sudah berada di tingkat Sein ini sama sekali tidak memiliki perlawanan. Mereka tersapu dan hampir mati, lalu langsung jatuh ke tangan Sage Agung berjanggut. Mereka ditelanjangi dalam sekejap, dan sang bijak agung berjanggut mulai berhubungan seks dengan mereka di tempat, menyerbu dengan sembrono. Hanya dalam selusin tarikan napas, seluruh energi vital dalam tubuh kedua murid perempuan di alam suci ini tersedot hingga kering dan mereka pun mati. Perlu diketahui bahwa meskipun para pendekar tidak pantang berhubungan seks selama latihan, dibandingkan dengan seni bela diri, hasrat seksual sama sekali tidak menarik bagi kebanyakan pendekar, bahkan sangat menjijikkan. Umumnya, mereka memilih untuk bergabung hanya untuk tujuan kultivasi ganda. Oleh karena itu, berbagai teknik kultivasi ganda telah berkembang. Beberapa di antaranya sangat mendominasi dan dapat merampas seluruh esensi tubuh lawan. Raja Kera berjanggut ini jelas menggunakan salah satu metode ini. Saat itu, ia tertawa penuh kemenangan ke arah langit. Dan di belakangnya, banyak kavaleri barbar juga ikut tertawa. Pemandangan kejam seperti itu, di mata mereka, sama sekali tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, Ye Xiwen akhirnya mengerti. Ternyata bukan karena orang-orang barbar itu tidak bisa mengejar tim Balai Penegakan Hukum, tetapi mereka hanya mempermainkan mereka, membiarkan mereka lolos, lalu mencekik mereka sedikit demi sedikit, seperti kucing yang bermain dengan tikus sebelum memakannya. Ia langsung dipenuhi amarah. Meskipun hubungannya dengan orang-orang dari Balai Penegakan Hukum tidak terlalu baik, mereka juga murid Akademi Zenwu. Bagaimana mungkin ia tidak marah ketika melihat mereka dipermalukan seperti ini? Dalam benaknya, dia tidak tahu berapa kali orang-orang barbar ini telah dijatuhi hukuman mati. Melihat para murid di Balai Penegakan Hukum, wajah mereka semakin muram dan seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka sangat marah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka hanyalah sekelompok tikus yang dipermainkan oleh seekor kucing? Namun saat ini mereka tidak punya jalan keluar. Kekuatan mereka masih jauh lebih rendah daripada pihak lawan, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Kalian melakukan hal-hal jahat. Kalau kami di Akademi Zenwu punya waktu, kami tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalian semua akan mati. Seorang murid dari Balai Penegakan Hukum meraung sedih dan marah. Lepaskan kami, hahaha. Sekarang bukan lagi masalah kau mau melepaskan kami atau tidak. Tapi Akademi Zenwu-mu hampir tidak bisa melindungi diri. Sekte asing, Sekte Yuhua, sangat mengerikan. Kau sama sekali tidak punya peluang untuk menang.
Apa kau pikir kau masih Akademi Zenwu di puncak kejayaannya? Sang bijak agung tertawa meremehkan. Di mata para penonton ini, Akademi Zenwu hampir dijatuhi hukuman mati, dan tidak ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Memang benar bahwa Akademi Zenwu sangat kuat, bahkan begitu kuatnya sehingga mereka sangat waspada terhadapnya. Jika Akademi Zenwu masih sekuat biasanya, mereka tidak akan pernah berani menginjakkan kaki di wilayah selatan. Karena ini akan menghancurkan kontrak yang ditandatangani antara wilayah selatan dan hutan belantara selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Penjarahan skala kecil belum disebutkan, tetapi begitu invasi skala besar terjadi, itu akan menjadi konfrontasi dengan Akademi Zenwu, dan mereka harus menanggung murka Akademi Zenwu yang menggelegar. Namun kini, Akademi Zenwu sendiri hampir tak tertolong lagi. Di bawah serangan Sekte Yuhua, kehancuran Akademi Zenwu tampaknya sudah menjadi kepastian. Lagi pula, Akademi Zenwu saat ini bukanlah Akademi Zenwu yang sama seperti sebelumnya, dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Tentu saja, jika masih Akademi Zenwu sebelumnya, maka Sekte Yuhua pasti tidak akan berani memicu perang antara dua kekuatan super ini saat ini. Ayo kita lawan mereka, kita akan mati jika melawan. Dan kita akan mati jika tidak melawan. Lebih baik kita bertarung dengan hebat. Kita, para murid Balai Penegakan Hukum, bukanlah pengecut. Seorang murid laki-laki Balai Penegakan Hukum tiba-tiba meraung. Ia tak tahan diejek seperti tikus seperti ini. Ia meraung dan berbalik untuk menyerbu pasukan kavaleri barbar. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Raja monyet berjanggut itu mencibir, memegang tongkat tulang di tangannya. Tongkat itu terbuat dari tulang monster. Panjangnya lebih dari 3 meter. Seperti tombak. Ia menari-nari seperti naga di tangannya dan tiba-tiba menghantamkannya. Cepat dan ganas. Bang, murid dari Balai Penegakan Hukum itu sama sekali bukan tandingannya. Dia bukan tandingan di level yang sama dan langsung hancur berkeping-keping di tempat. Berhenti. Sebuah suara marah terdengar dari kejauhan. Dan sesosok hijau menyerbu dengan kecepatan kilat. Bab 737, Penyelamatan. Berani sekali. Ye Xiwen datang langsung dari kejauhan. Tubuhnya berubah menjadi bola cahaya keemasan dan menyerbu. Kakak senior Ye. Ketika para murid Balai Penegakan Hukum melihat orang yang datang, ternyata itu adalah Ye Xiwen. Mereka langsung berkata dengan agak susah payah, "Kakak senior Ye." Hubungan mereka dengan Ye Xiwen tidak baik. Lebih dari itu, mereka tidak cocok. Apalagi karena mereka adalah penguasa alam suci. Mereka bisa dianggap elit tingkat menengah di Balai Penegakan Hukum. Mereka sangat mengenal Ye Xiwen. Bagaimana mereka bisa menjadi musuh adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa jelaskan. Tetapi perseteruan dengan orang ini saja bisa dibicarakan selama 3 hari 3 malam. Jadi ketika mereka melihat bahwa orang yang datang adalah Ye Xiwen, wajah mereka tampak agak aneh. Dari sudut pandang Akademi Zenwu, mereka memang bersaudara. Tetapi di mata Balai Penegakan Hukum, Ye Xiwen bukanlah orang baik. Namun demikian, mereka tidak berani berbicara dengan tidak hormat. Belum lagi, kekuatan yang ditunjukkan Ye Xiwen jauh di atas mereka. Terlepas dari apakah ia telah menipu untuk mengalahkan Mu Shengji, kekuatan tingkat Sage Agung sudah cukup untuk meyakinkan mereka. Selain itu, Ye Xiwen ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Perasaan dalam hati mereka dapat diringkas dalam 2 kata, terjerat, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini, rasa syukur mengalahkan semua emosi lainnya. Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Sang bijak agung berjanggut menatap Ye Xiwen dengan pandangan tidak ramah ketika melihat Ye Xiwen muncul, dan berkata dengan sedikit gurauan di matanya. Mereka yang datang untuk merenggut nyawa kalian. Kalian orang barbar selatan. Berani sekali menyerang utara saat ini. Kalau begitu, kalian semua akan mati. Ye Xiwen mencibir dan tiba-tiba berteriak. Suara aumannya membangkitkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Bagaikan energi pedang bersiul yang menggantung di seluruh langit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dengan serangkaian suara tajam yang menembus udara, energi pedang langsung membelah langit. Engah, engah, engah. Diikuti dengan suara letupan,
Para Master Barbar Selatan yang tadi begitu arogan langsung berubah menjadi kabut berdarah oleh energi pedang. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen. Baik mereka berada di ranah legendaris maupun ranah suci, mereka tak akan dianggap serius oleh Ye Xiwen, yang kini telah memasuki ranah suci agung. Raung, sang bijak agung berjanggut melihat bahwa Ye Xiwen telah membunuh semua anak buahnya dalam sekejap, dan ia melotot marah ke arah Ye Xiwen, berharap bisa mencabik-cabiknya. Para murid aula penegakan hukum menatap pemandangan di depan mereka dengan takjub. Sungguh mengerikan. Mereka tahu kekuatan para prajurit barbar selatan. Mengesampingkan keunggulan jumlah mereka yang luar biasa. Bahkan dalam situasi 1 lawan 1, mereka belum tentu menang. Meskipun mereka adalah elit Akademi Zhenwu, pemimpin di tingkat mereka, tak diragukan lagi pihak lawan bukanlah lawan yang mudah dikalahkan dan mampu dikalahkan saat ini. Mereka adalah elit dari para elit, luar biasa tangguh. Mereka dikejar sampai ke sini bukan karena berhasil kabur, melainkan karena pihak lawan mempermainkan mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah terbunuh sejak awal. Namun, orang sekuat itu justru terbunuh oleh energi pedang Ye Xiwen dan berubah menjadi kabut berdarah tepat di bawah hidung mereka. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Kecuali sang bijak agung yang menyemburkan energi sejati ke seluruh langit untuk melindungi dirinya. Yang lain tidak sebanding dengan energi pedang Ye Xiwen dan langsung terpotong-potong. Aura yang ditekan Ye Xiwen tiba-tiba menghilang. Dan aura yang telah sepenuhnya memasuki alam Sein Agung menyapu bagaikan badai. Apakah dia benar-benar memasuki alam suci agung? Para murid, aula penegakan hukum menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Meskipun Ye Xiwen pernah mengalahkan Mu Shengji sebelumnya, banyak orang masih berpikir bahwa ia mungkin telah menggunakan semacam metode rahasia. Kekuatannya sendiri hanyalah seorang sage agung setengah langkah. Justru karena itulah ketika para murid aula penegakan hukum benar-benar melihat Ye Xiwen melangkah ke sage agung, mereka terkejut. Apakah sudah 100 tahun sejak Ye Xiwen memasuki Akademi Zhenwu? Meskipun mereka tidak menghitungnya dengan cermat, itu jelas tidak terlalu lama. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, mereka mencapai alam suci agung, yang membuat mereka yang mengaku elit merasa malu. Selama periode waktu ini, mereka hidup seperti anjing. Bukan begitu, dibandingkan dengan kecepatan Ye Xiwen yang ajaib, kemajuan kultivasi mereka benar-benar dapat dikatakan hidup seperti anjing. Namun, mereka cepat tenang dan secara alami memahami bahwa orang tidak selalu dapat dibandingkan dengan cara ini. Karena selalu ada beberapa orang yang berbuat jahat di dunia. Dan dibandingkan dengan para jenius jahat ini, mereka sama sekali tidak ada. Sialan, aku akan membunuhmu. Sang sage agung berjanggut sangat marah hingga ia kehilangan akal sehatnya. Meskipun Ye Xiwen membuktikan bahwa ia juga seorang sage agung setelah melepaskan auranya. Namun, ia baru berada di tahap awal Grid Sage, dan ada perbedaan besar antara dirinya dan Grid Sage tahap akhir. Ia tidak menganggap Ye Xiwen serius, melainkan merasa bahwa Ye Xiwen hanya mencari kematian. 100 orang barbar 6 jari Ren. Ia mengarahkan jarinya tepat di tempat itu, lalu jatuh dari langit, menembus kehampaan, dan mendarat di Ye Xiwen, ingin membunuhnya secara langsung. Pria kuat ini berasal dari Gua Baiman milik suku Barbar Selatan. Memanfaatkan kekacauan di wilayah selatan, ia bergegas keluar dari hutan belantara selatan, tetapi bertemu Ye Xiwen di sini. Ye Xiwen mendengus dingin. Ia masih ketakutan saat terakhir kali ia dikejar dari gurun selatan kembali ke Akademi Zhenwu oleh Sage Agung Barbar. Meskipun orang-orang Barbar Selatan ini terbagi dalam banyak kekuatan, di hati Ye Xiwen tidak ada perbedaan. Mereka semua sama saja. Barbar. Jadi apa bedanya? Ia langsung melancarkan tinjunya, dan pemandangan di sekitarnya langsung berubah menjadi kehampaan kosmik. Ia satu-satunya makhluk nyata di alam semesta. Bintang-bintang di antara langit dan bumi mematuhi perintahnya dan membombardir jari Baiman Liuren. Ledakan, terdengar raungan keras, dan kekuatan dahsyat menyapu, langsung menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Sang sage agung berjanggut menjerit, dan seluruh lengannya berlumuran darah. Kekuatan Ye Xiwen begitu mengerikan, meskipun ia sekarang adalah tubuh aslinya, bukan klon dari binatang bintang. Namun,
Orang bijak agung berjanggut ini bukanlah pria berjubah hitam yang sangat kuat. Orang bijak agung barbar berjanggut ini tidak ada apa-apanya di hadapan pria berjubah hitam yang setengah langkah lagi dari transendensi. Kedua pihak tidak berada pada level yang sama. Seluruh lengan Saint Barbarian hampir berubah menjadi kabut darah oleh Ye Xiwen, dan ia hampir terbunuh. Namun, meskipun begitu, ia terluka parah oleh kekuatan yang luar biasa besar itu. Matanya penuh kengerian. Ia tidak percaya bahwa Ye Xiwen hanyalah Saint tahap awal. Bagaimana ia bisa menyebabkan kerusakan sebesar itu padanya? Dan yang terpenting, ia adalah orang kuat yang terkenal di kalangan barbarian. Kekuatan fisik barbarian juga terkenal di dunia. Dan Ye Xiwen menunjukkan kultivasi fisiknya yang mengerikan segera setelah ia bergerak. Inilah yang paling membuatnya takut. Namun, Ye Xiwen tidak memberinya kesempatan untuk terus ketakutan, dan langsung mengejarnya. Ia tidak memiliki kemampuan spasial seperti pria berjubah hitam, dan tidak punya waktu untuk bereaksi menghadapi kecepatan Ye Xiwen yang tak terduga. Bang! Tubuh fisiknya langsung hancur oleh pukulan Ye Xiwen, dan semua kekayaan di tubuhnya dikumpulkan oleh Ye Xiwen ke dalam cermin Tianyuan. Meskipun tidak banyak, masih ada ratusan juta piling yuan. Bagi Ye Xiwen sekarang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah memenggal kepala Santo Barbar Agung, Ye Xiwen menoleh ke arah murid-murid Balai Penegakan Hukum. Saat ini, ia tidak berniat berlarut-larut dalam dendam masa lalu. Ia hanya berkata dengan tenang, "Cepat kembali. Orang-orang barbar ini semakin banyak menyusup. Kalian tidak bisa mengendalikan mereka lagi." Para murid Aula Penegakan Hukum menatap Ye Xiwen dengan ekspresi rumit. Meskipun Ye Xiwen berbicara langsung, "Ya benar, ini memang bukan situasi yang bisa mereka kendalikan." Menghadapi sang bijak agung dari suku barbar selatan, para orang pilihan surga ini hanya sedikit lebih baik daripada orang biasa, atau bahkan tidak ada apa-apanya. Mereka hanya bisa menyaksikan para saudari mereka dari Balai Penegakan Hukum dipermalukan oleh sang bijak agung dari suku barbar selatan. Jika Ye Xiwen tidak tiba tepat waktu, mereka pasti sudah mati di tangan sang bijak agung. Meskipun mereka masih melarikan diri, mereka juga tahu bahwa kecuali keajaiban terjadi, mereka tidak akan pernah bisa lolos dari tangan sang pertapa agung berjanggut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang pertapa agung untuk membunuh beberapa prajurit alam suci? Itu bisa dilakukan hanya dalam satu tarikan napas. Inilah penindasan sang bijak agung atas alam suci. Mereka masih berlari menyelamatkan diri, menunggu keajaiban seperti itu. Mungkin seorang guru dari Akademi Zenwu yang lewat akan dapat menyelamatkan mereka. Kini keajaiban akhirnya terjadi. Dan ternyata itu adalah Ye Xiwen, sosok yang selama ini selalu dipandang rendah oleh mereka. Apapun yang terjadi, terima kasih, kakak senior Ye, karena telah menyelamatkan nyawa kami hari ini. Seorang murid dari Balai Penegakan Hukum melangkah maju dan berkata, sepertinya dialah pemimpin para murid ini. Sama-sama, ini hanya bantuan kecil, kata Ye Xiwen ringan. Ia benar-benar tidak terlalu memikirkan masalah ini. Para prajurit Saint Realm ini tidak sepadan dengan kekhawatirannya saat ini. Aku ingin tahu apakah kakak senior Ye akan pergi ke Dai Viet. Tanya murid itu ragu-ragu. Latar belakang Ye Xiwen bukanlah rahasia di Akademi Zenwu. Lagi pula, bagaimana mungkin Akademi Zenwu bisa membina dan menggunakan sosok legendaris seperti itu tanpa menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh? Ya, Ye Xiwen mengangguk, tidak terkejut. Kalau begitu, saudara senior Ye sebaiknya bergegas, kata murid itu. Bab 738. Kemunculan kembali tentara ilahi. Kalau begitu, saudara senior Ye sebaiknya bergegas, kata murid itu. Apa maksudmu? Mata Ye Xiwen tiba-tiba berkilat tajam. Ia tak bisa menahan rasa gugup ketika Dai Viet disebut-sebut. Karena semua kerabat dan teman-temannya ada di sana dan ia tak bisa mengabaikan mereka. Awalnya kami diutus untuk menjaga 10 negara di wilayah Tenggara dan melawan berbagai organisasi yang sedang berkembang. Tapi kami diusir sebelumnya. Lalu kami bertemu orang barbar terkutuk ini di jalan. Ketika murid itu berbicara tentang orang suci barbar berjanggut itu, wajahnya dipenuhi amarah yang benar dan ia ingin memakan daging dan menelan tulangnya. Ia benar-benar kesal. Siapa? Tanya Ye Xiwen langsung. Kau tahu.
Meskipun tim murid elit Balai Penegakan Hukum ini tidak ada apa-apanya di matanya, mereka bisa dibilang kekuatan teratas di tempat seperti 10 kerajaan di wilayah Tenggara. Terakhir kali, seorang santo dari Sekte Yuhua mampu menciptakan gelombang besar di 10 kerajaan di wilayah Tenggara dan hampir menyatukan 10 kerajaan di wilayah Tenggara. Kau bisa lihat bahwa untuk seluruh wilayah selatan, itu adalah tempat terpencil. Seorang penguasa alam suci dapat mengintimidasi satu pihak, dan bahkan tidak ada seorang santo agung. Dan di tempat itu, ternyata ada seseorang yang mampu mengusir murid-murid Balai Penegakan Hukum ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya lawannya. Kami juga tidak tahu. Mereka adalah sekelompok guru yang sangat menakutkan. Mereka berada di bawah Panji Dewa dan telah menyapu wilayah Tenggara. Sekarang mereka diperkirakan telah memasuki wilayah Dai Viet. Kemanapun mereka lewat, semua sekte tercabut dari akarnya. Bahkan ada seorang resi agung di antara mereka. Kami merasa kami bukan tandingan mereka. Jadi kami berencana untuk kembali ke akademi dan meminta bantuan dari para pemimpin tertinggi. Jawab murid itu. Tuhan, Ye Xiwen mengerutkan kening. Ia tak bisa memikirkan organisasi manapun yang mengaku sebagai dewa. Satu-satunya organisasi yang memiliki hubungan dengan ini adalah pasukan dewa. Ketika memikirkan organisasi ini, suasana hati Ye Xiwen tiba-tiba menegang. Jika itu tentara ilahi, maka itu akan sangat buruk. Perseteruan antara dirinya dan tentara ilahi bisa dikatakan dimulai sejak ia menginjakkan kaki di jalan kuno dan berlanjut hingga ia memasuki Akademi Zhenwu. Selain penguasa pertama yang misterius dan telah lenyap, seluruh pasukan ilahi, termasuk penguasa kedua, ketiga, keempat, dan kelima, jatuh ke tangannya. Bahkan halaman kitab suci ilahi kuno pun jatuh ke tangannya. Akibat kekalahan beruntun para pemimpin ini, ditambah dengan meningkatnya status Ye Xiwen, pasukan ilahi menghadapi masa-masa sulit di Akademi Zhenwu. Meskipun banyak yang tidak menyukai Ye Xiwen, banyak juga yang sangat menghormatinya, berharap dapat terhubung dengan Chang Xingfeng melalui Ye Xiwen. Akibatnya, pasukan ilahi, yang menghadapi penolakan terang-terangan maupun terselubung, telah runtuh. Sekalipun para mantan anggotanya masih ada, mereka tidak akan berani lagi menggunakan panji pasukan ilahi secara terang-terangan. Ye Xiwen tahu tentang ini, tetapi ia tidak menghentikannya. Ia bahkan menantikannya. Dendam antara dirinya dan pasukan dewa bisa dikatakan sebagai perseteruan berdarah. Lagi pula, hanya ada 5 dewa tertinggi, dan dia telah membunuh 4 di antaranya. Keberadaan kekuatan semacam itu merupakan bahaya tersembunyi baginya. Sekalipun mereka tidak terpinggirkan dan hancur, Ye Xiwen harus mencari kesempatan untuk bertindak dan melenyapkan bahaya tersembunyi ini. Lagi pula, ketika dia berurusan dengan pasukan dewa sebelumnya, dia sangat memahami kegilaan mereka. Elemen-elemen gila ini sungguh merepotkan. Sekalipun mereka tidak bisa menghadapi Ye Xiwen, mereka mungkin bisa menghadapi kerabatnya di Sekte Yiyuan. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan Ye Xiwen. Paling-paling mereka berada di level Dao sejati. Menghadapi sisa-sisa pasukan dewa ini, mereka mungkin akan musnah sepenuhnya. Ye Xiwen tidak akan pernah membiarkan bahaya tersembunyi seperti itu ada. Dengan status Ye Xiwen saat ini di Akademi Zhenwu, bahkan jika manajemen puncak mengkritiknya, itu tidak akan terlalu berpengaruh dan tidak akan menimbulkan kendala berarti baginya. Saat pasukan dewa runtuh, Ye Xiwen merasa jauh lebih tenang. Namun, yang benar-benar membuatnya khawatir adalah hilangnya dewa pertama yang misterius. Terlebih lagi, kabar yang ia terima dari Jiao Mujiao adalah bahwa dewa pertama telah membelot ke Nandou dan menjadi bintang di Nandou. Ini menjadi masalah yang sangat fatal. Sebagai anggota Beidou, meskipun Ye Xiwen tidak terlalu berpengalaman, ia masih sangat memahami kekuatan Beidou yang dahsyat. Oleh karena itu, ia dapat membayangkan dengan lebih baik kekuatan Nandou, yang telah mampu bersaing dengan Beidou. Selama bertahun-tahun, di bawah kultivasi Nandou, wajar jika kemampuan bela diri dewa pertama meningkat pesat. Ye Xiwen tidak tahu level apa yang akan dicapainya saat bertemu dengannya lagi. Ini juga merupakan bahaya tersembunyi yang sangat besar, tetapi Ye Xiwen tidak punya cara untuk mengatasinya. Meskipun Beidou telah berseteru dengan Nandou selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
masih sulit untuk mendapatkan informasi sedetail itu. Terlebih lagi, hubungan antara Ye Xiwen dan Bei Dou hanya dapat dianggap sebagai hubungan kerjasama, dan ia belum terintegrasi dengan Bei Dou. Ia tidak dapat melihat banyak berita. Jadi, bahkan jika seseorang ingin melenyapkannya, mustahil. Kekuatannya terlalu lemah saat ini. Bisakah dia langsung menuju sarang Nando? Sebagai sarang Nando, bahkan jika ditemukan, tempat itu harus dijaga ketat. Belum lagi tubuh aslinya. Bahkan jika klon binatang bintang itu pergi ke sana, itu akan menjadi jalan buntu. Oleh karena itu, ia tidak punya cara untuk menghadapi dewa pertama yang telah membelot ke Nando. Ia hanya bisa menunggu dan melihat. Berharap cepat atau lambat ia akan mendapatkan lebih banyak berita tentang dewa pertama, dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Namun kini, organisasi lain telah muncul di bawah Panji Dewa. Ye Xiwen memiliki firasat kuat bahwa kemungkinan besar pasukan dewa telah dikerahkan. Kemudian Ye Xiwen mengajukan beberapa pertanyaan lagi, termasuk tentang pakaian anggota tersebut dan sebagainya. Setelah membandingkan keduanya, jelaslah bahwa jika ini bukan pasukan ilahi, lalu siapa lagi? Pasti pasukan ilahi. Namun, jika itu adalah pasukan ilahi, maka itu akan menjadi masalah besar. Pasukan ilahi memang kuat, dan itu bukan apa-apa. Meskipun sangat kuat untuk 10 negara di wilayah Tenggara atau untuk para murid Balai Penegakan Hukum. Jika lawannya adalah Ye Xiwen tidak menganggapnya masalah besar sama sekali. Yang benar-benar membuatnya takut adalah Dewa Pertama. Jika Dewa Pertama muncul lagi, ia memperkirakan kemungkinan besar ia akan menemukannya terlebih dahulu atau keluarganya. Namun, ia hanya bisa memikirkannya di hari kerja. Lagi pula, ia masih di Nando. Sekarang apa yang dikatakan Ye Xiwen menjadi kenyataan. Dewa Pertama benar-benar muncul, dan targetnya adalah keluarga Ye Xiwen segera setelah ia muncul. Meskipun murid itu tidak mengatakannya, Ye Xiwen langsung sampai pada kesimpulan ini. Dibandingkan dengan seluruh wilayah selatan, wilayah Tenggara hanyalah tempat terpencil. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang layak mendapat perhatian tentara ilahi atau Nando. Bahkan dinasti Ming, yang berada di sebelah 10 negara di wilayah Tenggara, tidak berniat mencaplok tempat ini. Meskipun itu juga karena kendala Akademi Zhenwu, alasan yang lebih besar adalah bahwa tidak ada yang layak diperhatikan orang-orang di wilayah Tenggara. Satu-satunya alasan yang dapat dipikirkan Ye Xiwen, hanya bisa satu. Dan itu terkait dengan Ye Xiwen. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan Ye Xiwen dan membantai kerabatnya. Meskipun dia mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Ye Xiwen, dia lebih dari mampu untuk menghadapi keluarganya. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tiba-tiba merasa cemas. Ia segera membungkuk kepada para murid Balai Penegakan Hukum dan berkata, "Terima kasih banyak. Aku tidak akan mengirim kalian kembali. Ikuti saja arah asalku. Aku hampir menyelesaikan semua organisasi pemberontak di sepanjang jalan. Jika kalian mengikuti saja arah asalku dan kembali ke Akademi Zhenwu, kalian seharusnya terhindar dari banyak masalah." Setelah mengatakan ini, Ye Xiwen bahkan tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Ia hanya membentangkan sepasang sayap emas di belakangnya, mengepakkannya, dan terbang. Meskipun Ye Xiwen pergi terburu-buru tanpa mengucapkan selamat tinggal, para pengikut Balai Penegakan Hukum tidak memikirkan apapun, dan beberapa bahkan merasa sedikit tersanjung. Meskipun mereka semua memiliki hubungan yang buruk dengan Ye Xiwen, status Ye Xiwen saat ini mungkin setara dengan calon ketua aula mereka, Mu Shengji. Bagi orang seperti itu, terutama ketika hubungannya tidak baik dengan mereka, bahkan jika ia hanya membungkuk kepada mereka, itu akan menjadi hal yang menyanjung bagi mereka. Orang-orang memang seperti ini, umumnya. Bagi orang yang kuat, meski hanya sekadar mengucapkan sepatah kata biasa, mereka bisa mengejutkan orang lain selama setengah hari. Meskipun Ye Xiwen mungkin tidak membuat mereka kagum sekarang, tanpa disadari ia telah menjadi sosok kuat yang tak tertandingi di hati mereka. Meskipun ia mungkin tidak setara dengan Mu Shengji, ia tidak jauh tertinggal. Ia selalu menjadi sosok yang patut mereka teladani. Aku tidak menyangka Ye Xiwen bisa tumbuh ke level seperti itu hanya dalam beberapa dekade.
Sebelumnya, aku khawatir tidak ada di antara kita yang pernah memikirkannya. Seorang murid Balai Penegakan Hukum mendesah dan berkata, mengungkapkan pikiran sebagian besar murid Balai Penegakan Hukum, terutama murid elit Balai Penegakan Hukum. Awalnya, mereka meremehkan Ye Siwen, menganggapnya orang kecil yang tak berarti, hanya badut, yang tak akan pernah bisa menandingi Balai Penegakan Hukum mereka. Namun, ketika mereka benar-benar membuka mata dan memandang serius lawan yang tak pernah mereka pandang rendah ini, mereka menyadari bahwa kemajuan Ye Siwen terlalu cepat, begitu cepat hingga mereka tak mampu lagi mengejarnya. Mereka meremehkan Ye Siwen ketika mereka mampu menghadapinya. Namun, ketika mereka ingin menghadapi Ye Siwen, mereka mendapati situasinya telah terbalik dan Ye Siwen lah yang meremehkan mereka. Mungkin, kecuali Mu Shengji, mereka tidak layak berada di matanya. Ya, siapa sangka di masa sulit, orang-orang hebat muncul. Di lingkungan yang bergejolak seperti ini, orang seperti dia ternyata bisa menonjol. Kata murid utama Aula Penegakan Hukum. Kita tidak usah bahas ini dulu. Ayo cepat pergi. Kita masih harus melapor ke kepala aula tentang insiden Nanman. Kebaikan. Bab 739. Kekacauan di Dai Viet. Ye Siwen tidak tahu bahwa murid-murid Balai Penegakan Hukum di belakangnya memiliki pemikiran yang begitu rumit. Tetapi dia tahu sedikit. Faktanya, bukan hanya murid-murid Balai Penegakan Hukum yang memiliki pandangan rumit terhadapnya. Dia pun sama. Lagi pula, ia telah menentang Balai Penegakan Hukum selama puluhan tahun. Jadi rasanya masih agak aneh. Namun, pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Ketika ia mengetahui bahwa Dai Viet mungkin akan menghadapi invasi oleh pasukan ilahi, ia tidak lagi peduli dengan hal lain. Ia tak mungkin sekejam banyak orang yang mengabaikan kemalangan yang dialami orang-orang terkasih mereka. Baginya, jika kerabat mereka menderita karenanya, ia mungkin akan membenci dirinya sendiri seumur hidup. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada keluarganya. Jika memang pasukan dewa seperti dugaannya, maka dewa pertama pasti ada di antara mereka. Ini kesempatan bagus untuk membasmi akar-akarnya. Aku tidak menyangka. Sungguh tidak menyangka. Memang benar. Setelah sekian lama mencari, akhirnya aku menemukannya tanpa susah payah. Kata Ye Siwen sambil tersenyum dingin. Sosoknya melayang di udara. Tampak seperti cahaya keemasan dari kejauhan. Lalu menghilang ke angkasa dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Hampir menembus angkasa. Saat ini, ia sangat cemas. Seandainya ia tahu lebih awal, ia pasti akan tetap menjaga klon binatang bintang di sisinya. Dengan bantuan binatang bintang di alam suci agung, kecepatannya pasti akan jauh lebih cepat. Meskipun, kecepatannya saat ini tidak lambat, baginya yang sudah sangat cemas, setiap langkah lebih cepat lebih baik. Namun, tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Ia hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya dan terbang. Ye Siwen, yang disebut-sebut sebagai penguasa pertama pasukan ilahi, telah bersembunyi selama bertahun-tahun, bahkan bergabung dengan Nando. Dia jelas tidak sepertimu, masih di luar lingkaran Nando. Kemungkinan besar dia telah dididik sepenuhnya oleh Nando selama bertahun-tahun. Organisasi itu luar biasa tangguh. Jika mereka mendedikasikan perhatian penuh untuk mendidik satu orang, mereka pasti akan melihat hasil yang signifikan selama bertahun-tahun. Dia bahkan bisa menjadi ancaman besar bagimu, kata Yemo. Jadi ini kesempatan bagus, kesempatan untuk membasminya. Meskipun kau berkembang pesat, dia telah dididik sepenuhnya oleh Nando, dan dia mungkin menjadi ancaman nyata bagimu di masa depan. Manfaatkan kesempatan ini, dan manfaatkan kemunculannya untuk membunuhnya dalam satu serangan. Singkirkan ancaman ini, Yemo memberi saran, baginya. Saran-saran seperti itu tidak ada artinya. Selama ia memperlakukan Ye Siwen dengan baik, maka yang lainnya tidak akan berarti apa-apa. Ye Siwen adalah fondasinya sekarang. Hanya jika Ye Siwen hidup dengan tenang dan terus berkembang, barulah ia bisa pulih suatu hari nanti. Ya, Ye Siwen mengangguk. Ekspresinya serius. Sebenarnya, dia juga sedang memikirkan hal ini. Karena dewa pertama berani muncul, jangan pergi. Dia tidak akan pernah membiarkan dewa pertama lolos dan akan membunuhnya. Masih ada waktu.
Pastikan Anda tiba tepat waktu. Ye Xiwen bergumam sendiri. Sayap-sayap iblis di belakangnya mengepak liar seolah-olah akan patah. Untungnya, ini adalah sepasang sayap yang dibentuk oleh energi. Jika itu sayap daging asli, mungkin akan patah jika digerakkan dengan liar. Tetapi saat ini, Ye Xiwen yang sangat cemas, tidak bisa memedulikan banyak hal. Tak lama kemudian, Ye Xiwen menyerbu perbatasan antara Dai Viet dan Daming. Ia awalnya menginjakkan kaki di jalan kuno di sini, menuju Akademi Zhenwu. Tetapi kini, ia harus segera kembali. Ini adalah kedua kalinya ia kembali. Dibandingkan sebelumnya, akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh Tuan Muda berpakaian darah, beberapa kekuatan di Dai Viet yang semula seimbang hampir musnah, hanya menyisakan Sekte Yiyuan sebagai kekuatan dominan. Selama beberapa dekade terakhir, Sekte Yiyuan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, melainkan memanfaatkannya dan menyusup ke seluruh penjuru Dai Viet, menjadi penguasa super Dai Viet yang tak terbantahkan. Bahkan keluarga kerajaan Dai Viet pun menjadi boneka Sekte Yiyuan. Ye Xiwen kurang lebih tahu tentang semua ini. Lagi pula, meskipun jauh dari Akademi Zhenwu, itu bukanlah penghalang yang tak teratasi. Juga bukan dua dunia yang berbeda. Selama ia menemukan cara untuk bertanya, ia masih bisa menemukan sesuatu. Qi Feifan juga sering membawakan berita tentang Sekte Yiyuan kepada Ye Xiwen. Ye Xiwen merasa tidak ada yang salah dengan ini. Situasinya sama saja di mana-mana. Entah keluarga kerajaan menekan sekte, atau sekte yang mengendalikan keluarga kerajaan. Tidak ada bedanya. Itu hanyalah replika cara Akademi Zhenwu mengendalikan negara-negara di wilayah selatan. Namun, karena status Ye Xiwen yang semakin meningkat di Akademi Zhenwu, dan prestasi pertempurannya tersebar kembali ke kerajaan Dai Yue satu persatu, status di Sekte Yiyuan, cabang Gunung Qingfeng, dan keluarga Ye pun ikut naik berkat Ye Xiwen. Ia tiba-tiba menjadi sesepuh Sekte Yiyuan, dan akan melangkah ke jalan yang benar, bahkan menjadi legenda. Meskipun ia hanyalah sosok seperti semut di Akademi Zhenwu, ia adalah tokoh besar di wilayah Tenggara. Ini juga merupakan keuntungan yang dibawa oleh Ye Xiwen. Jadi Ye Xiwen tidak membawa kedua orang tuanya ke Akademi Zhenwu. Tidak perlu, mereka tidak dapat menikmati perlakuan seperti itu di Akademi Zhenwu. Setelah memasuki Dai Viet, Ye Xiwen kembali menyaksikan situasi perang. Setelah perang terakhir, semua kekuatan utama di Dai Viet musnah, hanya menyisakan Sekte Yiyuan sebagai kekuatan dominan. Di bawah kepemimpinan Sekte Yiyuan, Dai Viet menjadi semakin makmur. Tanpa hambatan dari kekuatan lain, mereka dapat mengabdikan diri untuk pembangunan dan dengan demikian dengan cepat memulihkan kemakmuran mereka seperti sebelum perang. Namun kini, situasinya tampak seperti perang yang kacau balau, yang tidak jauh lebih baik daripada negara-negara di kawasan selatan, dan bahkan mungkin lebih buruk daripada negara-negara di kawasan selatan. Ye Xiwen bisa melihat berbagai macam monster berkeliaran di daratan hampir di mana-mana, mengaum dan menyerang satu kota dan desa demi satu. Di mana-mana tampak seperti neraka Shuro. Sialan, geram Ye Xiwen. Dan setiap pori-pori di tubuhnya seakan menyemburkan energi pedang. Energi pedang sebanyak bulu sapi melesat ke angkasa. Monster-monster yang baru saja menimbulkan kekacauan itu langsung mati berbondong-bondong. Dan ratusan dibantai oleh Ye Xiwen. Melihat Ye Xiwen telah menyelamatkan mereka, banyak orang tak bersenjata di bawah berlutut di tanah dan berterima kasih kepada Ye Xiwen atas penyelamatan mereka. Namun, Ye Xiwen kini sama sekali tidak berniat berbicara dengan mereka dan langsung menuju Sekte Yiyuan. Semua monster yang ditemui di sepanjang jalan terbunuh. Ye Xiwen bahkan melihat banyak monster di air memanfaatkan kesempatan ini untuk naik ke pantai dan membuat kekacauan serta membunuh orang. Itu tidak benar. Ye Xiwen, lihat. Mata monster-monster ini ganas dan tak bernyawa. Dan mereka jelas dikendalikan oleh seseorang. Ye Mo mengingatkan. Ye Xiwen mengamati dan menyadari bahwa memang demikian. Ada susunan sihir samar yang mengalir di mata merah monster-monster ini, yang menandakan bahwa mereka sedang dikendalikan oleh seseorang. Meskipun ia terbang di langit dan melintas dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia masih bisa melihatnya dengan jelas. Persis seperti itu, ia langsung murka, karena ia tahu persis seperti itulah metode pasukan dewa.
Tak heran, monster-monster ini pernah menimbulkan kekacauan sebelumnya. Tetapi monster-monster ini tidak memiliki pemimpin. Umumnya, pemimpin monster yang lebih kuat akan dibasmi oleh pasukan sekte besar dalam waktu singkat, membentuk pasukan monster yang sulit dikendalikan. Ini pernah terjadi sebelumnya, bahkan bisa dikatakan bahwa ketika kelompok manusia baru pertama kali pindah ke Akademi Zenwu, para pemimpin monster dan kerajaan monster seperti itu ada di mana-mana. Itulah kerajaan monster, masing-masing sangat besar dan mengerikan. Raja Iblis di negeri Iblis dapat mengendalikan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang mereka, tanpa takut mati, dan menyebabkan kerusakan besar bagi leluhur umat manusia. Oleh karena itu, manusia sangat waspada terhadap hal ini. Umumnya, jika seorang pemimpin suku monster menunjukkan tanda-tanda seperti itu, ia seringkali akan langsung dibasmi. Jadi secara umum, kalaupun ada monster yang menimbulkan masalah, masalahnya jarang sekali berskala besar dan biasanya merupakan kasus-kasus yang terisolasi. Kecuali ada gelombang monster atau sesuatu seperti itu. Tetapi itu merupakan kejadian yang sangat langka dan secara umum tidak mungkin terjadi. Akan tetapi sekarang, jika kita lihat sekeliling, hampir di setiap puncak gunung, selama ada monster, pasti ada monster yang membuat masalah, dan ada segunung monster yang turun dari gunung untuk menimbulkan malapetaka. Ada juga monster di air dan di pantai yang mulai menimbulkan kekacauan. Hal ini sendiri merupakan hal yang tidak biasa. Meskipun ada beberapa monster yang kecerdasannya tidak kalah dengan manusia, mereka tetaplah minoritas. Kecerdasan kebanyakan monster sangat terbatas. Bagaimana mungkin mereka tahu akan menimbulkan kekacauan saat ini dan membuat Akademi Zenwu lengah? Ini pasti dikendalikan oleh pasukan ilahi. Ye Xiwen langsung dipenuhi amarah dan berharap bisa menghabisi seluruh pasukan ilahi. Ia sangat membenci Ye Xiwen. Ia tidak hanya ingin membunuhnya dan menghancurkan sekte Yiyuan. Ia bahkan membenci kerajaan Dai Yue dan seluruh wilayah Tenggara dan ingin menghabisi mereka bersama-sama. Tak ada yang tahu berapa banyak warga sipil yang akan terbunuh dalam hal ini. Ye Xiwen merasa dirinya bukan orang yang berhati lembut, tetapi ia tak akan pernah melakukan hal sekejam itu. Jawabannya sudah sangat jelas, yaitu dewa-dewa. Dewa-dewa pertama. Dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi pasukan dewa. Dan dialah satu-satunya yang memiliki motif seperti itu. Karena semua saudaranya dibunuh oleh Ye Xiwen. Memenggal kepala, dia harus dibunuh. Dia sudah menyebabkan masalah besar. Jika dia tidak bisa dibunuh kali ini, siapa yang tahu masalah apa yang akan terjadi? Memikirkan hal ini, sorot mata Ye Xiwen menjadi luar biasa tegas. Tanpa disadari, ia telah mendekati sekte Yiyuan. Sebelum mendekat, ia melihat pasukan besar pasukan dewa mengepung gerbang sekte Yiyuan, menghalangi langit dan matahari. Bab 740. Serigala kecil kembali. Bendera-bendera dewa yang besar berkibar di langit, dan pasukan para dewa itu perkasa, dengan setidaknya puluhan ribu orang. Tanpa disadari, pasukan para dewa yang dihancurkan Ye Xiwen di Akademi Zenwu telah berkembang hingga ukurannya saat ini di bawah kepemimpinan dewa pertama di luar wilayah kekuasaan, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Harus diakui bahwa dewa pertama mampu menduduki peringkat pertama di antara 5 dewa. Kekuatan dan keterampilan ini memang tidak sebanding dengan orang biasa. Mereka semua adalah pasukan elit, tak kalah hebat dari pasukan yang Ye Xiwen temui di medan perang ekstrateritorial sebelumnya. Bisa dibayangkan seperti apa situasi ketika pasukan ini secara kolektif menyerang sekte Yiyuan. Rasanya seperti pisau panas menembus mentega, dan formasi sekte Yiyuan hancur satu persatu. Ini karena formasi yang telah Ye Xiwen bangun. Jika hanya mengandalkan formasi sekte Yiyuan itu sendiri, kemungkinan besar mereka akan hancur tanpa jejak. Namun, Ye Xiwen merasa sedikit terkejut. Berdasarkan kekuatan dan level sekte Yiyuan, jika mereka menghadapi pasukan seperti pasukan dewa ini, mereka hampir tidak akan mampu bertahan bahkan setengah jam. Namun, pasukan dewa ini tidak mampu menembus batas sekte Yiyuan. Meskipun terus bergerak maju, masih ada celah besar antara mereka dan kekuatan luar biasa yang bisa mereka bawa. Sialan kau, dasar tikus pengecut, dewa pertama. Kau hanya bisa menindas anggota keluarga.
Beraninya kau mencari si brengsek Ye Xiwen itu. Kalau kau punya nyali, keluarlah dan tantanglah pangeran ini. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar bagi Ye Xiwen terdengar dari Sekte Yi Yuan. Kemudian cahaya hitam terbang keluar dari Sekte Yi Yuan, dan seekor serigala sepanjang 2 kaki yang tampak seperti anjing lokal melompat keluar darinya. Ia langsung menyerbu pasukan dewa. Kemanapun ia lewat, cahaya dewa memancar dari tubuhnya. Para anggota pasukan dewa itu hancur berkeping-keping di tempat. Ia bagaikan binatang buas prasejarah. Ye Xiwen sangat marah. Sialan, makhluk seperti anjing ini. Siapa lagi kalau bukan serigala kecil? Dibandingkan sebelumnya, ukuran serigala kecil tidak bertambah besar, malah mengecil. Namun dengan tatapannya yang seperti bajingan, ia tetap mengenalinya pada pandangan pertama. Dan yang paling penting, si brengsek Ye Xiwen itu, jika bukan karena pasukan dewa ini ada di luar, Ye Xiwen pasti ingin sekali menerjang dan menamparkan si brengsek sialan itu seperti yang pernah dilakukannya sebelumnya. Benar saja, keadaannya masih sama seperti puluhan tahun lalu, tidak ada bedanya. Meskipun ia sangat kesal, ia tetap sangat bahagia ketika melihat serigala kecil itu. Meskipun ia dan serigala kecil itu sering berkelahi dan bertengkar, serigala kecil itu sebenarnya adalah salah satu orang terdekatnya di dunia. Dalam banyak bahaya, serigala kecil itulah yang menyelamatkannya. Namun beberapa dekade yang lalu, serigala kecil dengan asal-usul yang misterius itu diambil kembali oleh penduduk Pulau Wan Yao. Ia bilang akan kembali setelah mencapai alam suci melalui pengasingan. Tetapi ia menunggu sampai Ye Xiwen sendiri memasuki alam suci. Ia masih belum mendengar kabar dari serigala kecil. Jadi ia perlahan-lahan putus asa. Ia tahu persis apa itu Pulau 10.000 Iblis. Itu adalah surga bagi ras iblis legendaris. Ia masih ingat sosok heroik Raja Iblis yang pernah dilihatnya di sana. Konon, ia adalah sosok yang mampu menandingi Raja Iblis. Itu adalah sarang mereka. Dan siapa yang tahu bahaya apa yang mengintai di dalamnya. Apa yang kita lihat terakhir kali hanyalah puncak gunung es. Lagi pula, bahayanya bukanlah titik yang paling kritis. Titik yang paling kritis adalah bahkan Ye Xiwen tidak dapat menemukan lokasi Pulau Wan Yao. Pulau Wan Yao hanya akan dibuka setiap 50 tahun sekali. Dan Ye Xiwen baru saja mengunjungi Pulau Wan Yao terakhir kali. Terlebih lagi, Ye Xiwen tidak tahu apakah Pulau 10.000 Iblis akan terbuka lagi lain kali. Bajingan ini, Ye Xiwen mengumpat sambil tersenyum. Kilatan cahaya melintas di matanya. Lalu ekspresinya berubah serius. Di antara pasukan dewa, aura agung bangkit dari langit dan bumi. Aura mengerikan sang bijak agung menyapu langit dan bumi. Gerakan pertamanya sangat dahsyat. Energi pedang abu-abu yang mengejutkan jatuh dari langit dan mendarat tepat di atas serigala kecil itu, mencoba membelahnya menjadi 2. Bahkan langit dan bumi pun terbelah 2 dalam sekejap. Ye Xiwen hendak memperingatkannya ketika ia melihat serigala kecil itu melolong dan tubuhnya terlempar, meninggalkan bayangan. Energi pedang hanya memotong bayangannya, tetapi tidak memotong tubuhnya. Namun, setelah energi pedang ini menembus langit, ia jatuh di gerbang gunung Sekte Yi Yuan. Gunung-gunung megah Sekte Yi Yuan terbelah 2 dalam sekejap. Tak terhitung formasi yang terpotong oleh energi pedang ini dalam sekejap. Lagi pula, meskipun formasi-formasi ini diperkuat dengan bantuan Ye Xiwen, Ye Xiwen hanyalah seorang santo pada saat itu. Meskipun formasi yang ia bangun saat itu jauh lebih baik daripada formasi Sekte Yi Yuan yang bobrok, formasi-formasi itu tetap tidak mampu menahan serangan Sang Santo Agung. Seluruh formasi hancur total hanya dengan satu serangan ini. Kekuatan Great Saint Realm benar-benar mengerikan. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai di antara pasukan dewa. Dari sorak-sorai mereka, bagaimana mungkin Ye Xiwen tidak tahu bahwa orang yang beraksi tak lain adalah dewa-dewa pertama. Kau, seekor anjing, juga bertanggung jawab atas kematian saudara-saudaraku. Aku akan memenggalmu dengan satu pedang dan menjadikan kepalamu sebagai tumbal bagi saudara-saudaraku. Sebuah suara dingin terdengar dari awan. Sedangkan Ye Xiwen, dia sudah ditakdirkan. Setelah semua penjahat yang tersisa terbunuh, aku sendiri yang akan pergi ke Akademi Zhenwu untuk memenggal kepalanya. Kau anjingnya, seluruh keluargamu, seluruh sektemu, sialan. Kau bicara baik-baik,
Tapi semua orang tahu kau tak berani pergi ke sana sekarang. Akademi Zenwu sudah jadi medan perang. Orang-orang sepertimu akan dijadikan umpan meriam kalau kau pergi ke sana. Jangan bicara baik-baik. Serigala kecil itu mengumpat sambil melarikan diri. Cakar serigala yang terbuat dari cahaya ilahi terus bermunculan dari tubuhnya. Kemanapun ia lewat, pasukan ilahi itu terhempas ke tanah. Gerakan tubuhnya sangat cepat, meskipun tidak secepat sayap iblis Ye Xiwen. Ia juga memiliki gerakan tubuh yang luar biasa. Aku tak perlu menjelaskan tindakanku kepada siapapun. Sulit menemukan anjing kampung sepertimu. Tapi sekarang kau diantar ke rumahku. Aku akan memasak sepanci daging anjing malam ini. Teriakan dingin lain dari langit datang dari dewa pertama. Suaranya arogan dan ia sama sekali tidak menanggapi kata-kata serigala kecil itu dengan serius. Ia punya idenya sendiri. Orang-orang seperti itu memang yang paling sulit dihadapi. Energi pedang beterbangan di langit. Tetapi serigala kecil yang sangat lincah itu sama sekali tidak mampu mengejarnya. Ia selalu menghindarinya dengan jarak sehelai rambut. Sebaliknya, kemanapun dia pergi, para anggota tentara ilahi akan berada dalam kekacauan. Hal ini membuat dewa pertama sedikit kesal, dan ia pun muncul di langit. Ia adalah seorang pria yang tampak seperti dewa berbaju besi. Ia mengenakan baju besi dan memancarkan cahaya ilahi di sekujur tubuhnya. Ia tampak seperti dewa yang agung, tetapi wajahnya tertutup helm, sehingga mustahil untuk melihat tembus pandang. Pertama-tama aku akan menenangkan Sekte Yiyuan. Lalu aku akan datang untuk membunuhmu, anjing desa. Dewa pertama dewa telah kehilangan kesabaran karena tidak dapat membunuh serigala kecil itu, dan segera mengalihkan perhatiannya ke Sekte Yiyuan, yang juga merupakan tujuan utama kunjungannya kali ini. Ekspresi ganas terpancar di wajahnya. Ia akhirnya bisa membalas dendam. Selama bertahun-tahun, sejak ia melihat saudara-saudaranya dikalahkan satu persatu di tangan Ye Xiwen, ia telah merencanakan adegan ini. Ia harus menghancurkan seluruh Sekte Yuan hingga rata dengan tanah, mencabutnya, dan membiarkan Ye Xiwen sialan itu merasakan sakitnya kehilangan orang-orang yang dicintainya. Meskipun mereka berlima bukan saudara kin, mereka telah berjuang bersama selama bertahun-tahun dan berjuang berdampingan selama bertahun-tahun. Mereka sudah lebih dari sekadar saudara kandung. Pada akhirnya, mereka mendirikan tentara ilahi dengan tangan mereka sendiri. Mereka pikir mereka bisa mendominasi Akademi Zenwu. Tetapi siapa sangka bahwa sebelum mereka bisa berbuat apa-apa atau membuat nama untuk diri mereka sendiri, mereka dihancurkan oleh Ye Xiwen. Tidak hanya cita-cita saudara-saudaranya yang hancur, tetapi keempat adiknya juga tewas di tangan Ye Xiwen. Baginya, ini adalah kebencian yang mendalam, perseteruan berdarah. Dengan kebencian yang begitu mendalam di hatinya, ia bergabung dengan Nando dan berlatih bela diri dengan giat. Tidak seperti Ye Xiwen yang berkeliaran di pinggiran Beidou. Untuk membalas dendam, dia benar-benar menyerah kepada Nando dan menjadi anggota Nando. Dengan masuknya sumber daya dari Nando, seni bela dirinya berkembang pesat. Ditambah dengan bakat bela dirinya yang luar biasa, ia menjadi yang terkuat di antara 5 dewa. Sejak ia berada di jalan kuno, ia sudah menguasai alam suci. Karena itulah pasukan para dewa dapat berkembang begitu pesat, dan ia telah menembus alam bijak agung lebih dari 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, ia kembali merekrut prajurit dan mengatur ulang pasukan para dewa, hanya untuk kembali menghabisi Sekte Yiyuan, membunuh Ye Xiwen, dan melampiaskan kebenciannya. Awalnya, tidak diketahui berapa lama ia harus menunggu untuk masalah ini. Lagi pula, Ye Xiwen juga sangat kuat. Meskipun kemajuannya tidak secepat dirinya, ia tidak berani meremehkan Ye Xiwen. Tentu saja, yang terpenting adalah 10 negara di wilayah Tenggara berada di bawah kekuasaan Akademi Zenwu. Jika kekuatan tak dikenal benar-benar ingin membantai suatu negara, itu pasti akan menarik campur tangan para petinggi Akademi Zenwu. Pada saat itu, balas dendamnya tidak akan terlaksana, tetapi sebaliknya, ia bahkan mungkin terlibat. Namun seperti kata pepatah, Tuhan tidak akan mengecewakan mereka yang bekerja keras. Dia akhirnya menunggu kesempatan ini, yaitu insiden penyerbuan Sekte Yuhua ke Akademi Zenwu. Dengan invasi Sekte Yuhua,
Akademi Zenwu kini tak mampu lagi melindungi diri, apalagi memberikan bantuan ke tempat lain. Oleh karena itu, inilah kesempatan terbaik baginya untuk membalas dendam. Ia akan menggunakan pasukan dewa yang perkasa untuk menyapu bersih pasukan yang pernah berkontak dengan Ye Xiwen. Meskipun mereka tak berani menyerang Akademi Zenwu, menghadapi pasukan kecil seperti Sekte Yiyuan masih mudah. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi siapa yang tahu bahwa seekor anjing lokal akan muncul secara misterius. Meskipun di dalam hatinya, anjing lokal ini juga merupakan salah satu kaki tangan dalam pembunuhan saudara-saudaranya. Masalah yang ditimbulkan anjing ini sekarang jauh lebih besar daripada rasa jijik yang ia rasakan atas kematian saudara-saudaranya.